Akar wangi tanaman bermanfaat luar biasa untuk lingkungan. Istimewa, akar wangi berfungsi mencekram bumi. Potensi akar wangi dalam konservasi lingkungan dan peningkatan produksi pertanian. Dengan tanaman akar wangi ini khususnya kalau kita bicara tentang fungsinya sebagai tanaman konservasi, harus hati-hati ketika di lapangan itu tanaman ini nanti jadi tanaman produksi. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Vetiver atau akar wangi adalah jenis rumput yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan hidup. Sebagai tanaman ekologis, vetiver memiliki fungsi konservasi untuk mengendalikan laju aliran permukaan, erosi permukaan, dan longsoran terutama pada longsoran di area miring. Keistimewaan vetiver sebagai tanaman ekologis disebabkan oleh sistem perakarannya yang unik. Akar tanaman ini merupakan akar serabut yang dapat masuk hingga 5 meter ke dalam tanah. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Agung Supangat menuturkan jenis akar serabut ini yang membuat vetiver dapat mencekram tanah serta membuat agregat atau partikel-partikel tanah stabil sehingga tahan terhadap aliran permukaan atau air hujan yang menjadikan vetiver memiliki banyak manfaat pada bidang konservasi. Di bidang konservasi ya, itu terutama untuk mengendalikan laju aliran permukaan atau runoff yang dia berpotensi sebagai air banjir. Yang kedua, dia bisa mengendalikan erosi, terutama erosi permukaan ya, bukan erosi yang besar seperti jurang atau yang lainnya. Nah, yang ketiga, dia untuk mengendalikan potensi longsor juga. Nah, yang keempat, dia untuk stabilitasi lereng. Lereng itu artinya tanah-tanah yang miring di tebing sungai atau tebing jalan. Vetiver System atau VS adalah sebuah teknologi sederhana serta murah yang memanfaatkan rumput vetiver hidup untuk konservasi tanah dan air, serta perlindungan lingkungan dengan prinsip soil bioengineering dan berkonsep teknologi hijau. Vetiver merupakan jenis rumput yang mudah ditanam. Tanaman ini dapat tumbuh pada semua jenis tanah. Namun, tanah dengan porus atau fraksi pasir cukup banyak membuat pertumbuhan vetiver lebih optimal. Agung Supangat menuturkan, dalam proses mitigasi bencana vetiver dapat berfungsi sebagai rehabilitasi pasca bencana pada lahan longsor dan preventif pada lahan yang berpotensi terjadi longsor dapat ditanami vetiver melalui tata cara penanaman yang benar. Kegiatan mitigasi bencana itu bisa dua, pengendalian sebelumnya atau juga konstruktif yang sifatnya rehabilitasi setelah kejadian. Nah, ketika kita sudah menentukan lokasinya juga harus dibuat perancangannya. Dia kelerengan lahannya seperti apa, kemudian kita mau nanam rumput ini juga harus ada tata caranya, dibuat strip-strip, kemudian jarak tanamnya berapa, bisa diatur sesuai kemiringan lereng. Nah, ketika dia miring sekali lahan itu juga harus dibuat gulut-gulut atau saluran pembuangan air. Jadi secara teknis ini sebenarnya ada aturan mainnya, gitu. Nah, masalah bibitnya itu memang harus dibibitkan dulu di persemaian, kemudian dengan bibit yang minimal 6 atau 7 bulan di pot itu di polybag nanti sudah bisa diimplementasikan. Nah, ketika diimplementasikan ya tingginya jangan sampai lebih dari 20 atau 30 cm. Pemanfaatan vetiver bukan hanya sebagai tanaman konservasi air dan tanah yang terbukti efektif dalam pengendalian erosi tanah dan limpasan permukaan, tetapi juga meningkatkan produksi tanaman di lahan olah. Manfaat vetiver pada produksi akar sebagai penghasil minyak atsiri melalui ekstraksi akar wangi. Vetiver dapat hidup pada tanah lembab atau genangan air yang tercemar dan berfungsi sebagai fitur remediasi, yaitu fungsi vegetasi yang dapat mengendalikan atau membersihkan pencemaran pada lingkungan tanah atau air. Agung Supangat menuturkan, banyaknya manfaat yang terdapat pada tanaman vetiver, baik sebagai tanaman konservasi ataupun produksi, mengharuskan masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan tanaman. Tentunya karena terdapat prosedur yang harus dijalankan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan tanaman akar wangi ini khususnya kalau kita bicara tentang fungsinya sebagai tanaman konservasi, harus hati-hati ketika di lapangan itu tanaman ini nanti jadi tanaman produksi. Artinya nanti akarnya diproduksi misalnya untuk minyak atau untuk bahan kerajinan. Ini kan sangat sangat banyak ya dipakai.
Nah, alih-alih kita berharap tanaman ini sebagai pengendali erosi dan jurang ya. Nah, ini justru malah ketika dia diproduksi akar, tanah ini dibongkar sedemikian rupa sehingga terombak tanah ini. Justru erosi dan longsor yang akan muncul. Nah, ini saya sering berpesan ini harus hati-hati. Ada teknik-teknik ketika memang ada kombinasi tanaman sebagai tanaman produksi, ada juga tanaman konservasi, ada teknik-tekniknya misalnya kita buat larian-larian yang diproduksi, tapi ada juga larian yang tidak dipanen, sehingga erosi yang terjadi tetap akan berhenti di lahan olah di situ. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.